Russia, go home, now. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Wayang kemasan ini awalnya ya dulu untuk sebagai persembahan untuk mengeluarkan rasa cinta, rasa seni yang sangat tulus menjadi yang terbaik yang dipersembahkan untuk di pura, untuk upacara Bali gitu. Colors of Myth and Culture. Traditional Kamasan Painting in Bali, Part 2 of 2. Please continue watching to find out more. Vegan, 'cause no better choice for survival. Today's episode will be presented in Indonesian with subtitles in Arabic, Alexis, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian or Uranian. Diberkati dengan tanah subur yang dapat menghasilkan panen sayuran dan buah-buahan yang melimpah, para petani Aceh mengatakan, "Luntungu senang," yang berarti saya bahagia, dalam bahasa Aceh yang merupakan bahasa asli provinsi otonomi di Indonesia ini. Saya Baktiar, selalu ingat bahwa Allah hanya berjarak satu doa. Warga Aceh yang taat beragama sangat senang karena Anda menunjukkan welas asih pada semua makhluk planet kita dengan gaya hidup vegan Anda. Selamat datang di acara hari ini. Warna-warni mitos budaya, lukisan kamasan tradisional di Bali, bagian 2 dari 2. Pada bagian 1, kita bertemu dengan Imade Sesangka, seorang pelukis kamasan yang telah menjadikan sebagai pekerjaan hidupnya untuk melestarikan apa yang dikenal sebagai gaya tradisional asli lukisan Bali. Di bagian 2, kita akan belajar tentang makna religius dari lukisan kamasan dan bagaimana Imade Sesangka dan istrinya Sriwedari mendidik dan menginspirasi generasi pelukis kamasan berikutnya. Bagi para seniman kamasan, menciptakan karya seni bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi juga sebuah persembahan kepada Tuhan. Imade Sesangka membagikan beberapa karakter terpenting dari pelukis kamasan yang meliputi ketenangan, kesabaran, dan moral yang tinggi. Untuk menjadi sebagai pelukis wayang kamasan, dia harus mempunyai ketenangan atau kemampuan dari suka, dia harus senang dulu dengan lukisan kamasan. Memang senang dan mempunyai bakat untuk melestarikan wayang kamasan, betul-betul tulus untuk ngayah. Kita tidak melihat materi, ya tidak melihat, kita ngayah itu ikhlas untuk melakoni lukisan kamasan, betul-betul ikhlas
sistem ngayah, baru bisa fokus untuk menjadi seorang dikatakan pelukis wayang yang betul-betul mempunyai nilai tinggi. Ya harus kesabaran, mempunyai moral yang tinggi, tidak ngawur. Untuk menjadi pelukis kamasan yang terampil, Imade Sesangka menyoroti pentingnya mengetahui kisah-kisah dalam Ramayana dan Mahabharata dan memahami karakter masing-masing tokoh. Tokoh-tokoh wayang yang akan dilukis juga harus tahu cerita wayang Ramayana itu seperti apa, gimana ceritanya, siapa aja tokohnya dalam Ramayana itu. Seperti ada tokoh Rama, Laksamana, Sita, Rawana, harus tahu deh tokoh-tokoh yang diambil dalam cerita itu. Mahabharata, Arjuna seperti apa, Karna, Dharmawangsa, Bima seperti apa, Duryodhana seperti apa, harus tahu tokoh-tokoh dari pewayangan. Samping cerita itu, dia tahu cerita, tahu tokohnya siapa saja. Pemula dia harus tahu karakter dari wayang manisan itu. Seperti Arjuna, dia manis, dia warnanya lembut, dia warna kuning, karakternya manis, dia mempunyai forum muka yang ganteng gitu. Tokoh kerasan seperti Rawana. Dalam sebagian besar sejarahnya, lukisan kamasan dibuat sebagai persembahan untuk pura dengan simbol-simbol dewa yang digambarkan dalam lukisan. Ilustrasi-ilustrasi tersebut juga penting bagi generasi berikutnya karena mengajarkan filosofi kehidupan dan pelajaran moral. Wayang kamasan ini awalnya ya dulu untuk sebagai persembahan, untuk mengeluarkan rasa cinta, rasa seni yang sangat tulus, menjadi yang terbaik yang dipersembahkan untuk di pura, untuk upacara Bali. Kalau karya itu untuk persembahan di pura ya sebagai dekorasi dari pura, reader, parbe atau leluhur. Dan kesemuanya itu menceritakan tentang para dewa-dewa. Yang leluhur biasanya menceritakan 9 mata arah angin, Dewata Nagasanga namanya. Imade Sesangka selanjutnya menceritakan beberapa tradisi menarik yang terkait dengan lukisan kamasan. Ada pamali ya istilahnya. Kalau udah karya orang meninggal dilanjutkan, istilahnya di sini enggak dibolehkan. Ya dari cerita-cerita orang tua yang udah selesai gitu. Tidak boleh lagi diapa-apain. Dalam lukisan kamasan, ada juga kepercayaan terhadap taksu yang merupakan konsep Bali yang berhubungan dengan aura atau jiwa dari seni yang menangkap mata, pikiran, dan hati penikmatnya. Ada keluar taksu ya. Kalau semakin lama kan lukisan ini akan semakin warnanya dia tambah ada aura gitu. Apalagi dengan sekian tahun kan jadi catatan sejarah ya. Ada cerita di dalam karya itu. Ini ada anaknya belum nikah, sampai nikah, sampai punya anak cucu, itu kan udah bercerita ini. Dalam karya itu semakin lama akan semakin keluar aura. World citizens, wake up, urgent. Make peace. Be vegan so all will return to heavens. 'Cause you are God's children.
Pada tahun 2016, sebuah lukisan kamasan karya Inyoman Mandra dipamerkan di Universitas Australia Barat di Perth, Australia. Paul Trinidad, seorang dosen arsitektur, lanskap, dan seni rupa, telah bekerja di universitas tersebut selama lebih dari 30 tahun, menjelaskan bahwa ia merasakan taksub ketika berada di hadapan lukisan tersebut. Saya percaya taksub dan energi juga dirasakan oleh para mahasiswa saya di Australia, juga pengunjung lainnya. Ada semacam hubungan antara manusia dan Tuhan yang tidak bisa dijelaskan. Taksub dari lukisan kamasan bisa membersihkan pikiran negatif, dan seperti ada semacam keajaiban yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat atau logika. Vegan, the most decent way to live. Mari luangkan waktu sejenak untuk mengapresiasi semua seniman luar biasa yang menghiasi hidup kita dengan keindahan kreatif. Tetaplah mengikuti Supreme Master Television. We pray for Ukraine or Ukraine. Selamat datang kembali di acara Warna-Warni Mitos dan Budaya, Lukisan Kamasan Tradisional di Bali, bagian 2 dari 2. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang filosofi dan inspirasi, bagaimana seniman kamasan menggunakan bakatnya menciptakan karya mereka, Imade Sesangka menjelaskan cerita dari Ramayana yang menjadi tema lukisan di belakangnya. Kalau yang di belakang dari lukisan saya ini, di belakang saya ambil cerita Ramayana, di mana Rama itu sangat hormat dengan orang tuanya. Sebenarnya Rama itu dinobatkan sebagai raja, tapi karena orang tuanya berjanji dengan istrinya, yaitu Dewi Kekayi, ibu tirinya dari Rama, bahwa anaknya Bharata harus jadi raja, maka Rama mengasingkan diri ke hutan. Saya ambil ini di hutan, di dalam hutan ketemu dengan Kijang Mas. Kijang Mas ini adalah jadi-jadian dari Patih Marica, utusan dari Rahwana, agar supaya Rama menjauh dari Sita, karena Sita tertarik dengan Kijang Mas ini, memohon pada Rama, tolong Rama Kandar, saya suka sekali dengan Kijang Mas, bisa tangkap enggak? Rama tahu itu bahwa kejadian karena sangat cinta dengan Sita, ya secara tulus mau menangkap ini Kijang Masnya itu. Kijang Masnya tambah lari, tambah menjauh. Pesan dari cerita Ramayana itu adalah ketulusan cinta kasih. Seperti Romeo Juliet, dia pun Sita dipengasingkan masih suci dia, bahwa benar-benar merasa masih mencintai Rama, itu satu cinta sama pasangan, kesetiaan sama pasangannya. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. The British Virgin Islands is one of them. British Virgin Islands Protection of Animals Act. The British Virgin Islands has enacted its own Protection of Animals Act, with the latest amendment being in 2005. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting, no more murdering them to eat, to lab tests, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it.
Imade Sesangka dan istrinya Sriwedari masih bekerja di Sanggar Inyoman Mandra dan menggunakan tempat tersebut sebagai pusat pendidikan untuk menginspirasi generasi seniman kamasan berikutnya. Mendidik seniman muda tentang aturan dan keunikan lukisan kamasan sangat penting bagi Inyoman Mandra semasa hidupnya, dan Imade Sesangka dan Sriwedari meneruskan warisannya. Anak-anak muda yang ingin datang dan belajar melukis kamasan di Sanggar Seni Wasundari dapat melakukannya secara gratis. Saya mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan. Saya mencoba gimana cara supaya warisan leluhur wayang kamasan ini tetap terjaga. Dalam Sanggar Wasundari adalah peninggalan dari bapak mertua. Waktu beliau masih hidup, saya juga sudah dilibatkan di dalam sanggar ini untuk membantu beliau untuk menjaga supaya agar lukisan ini tetap bisa terjaga. Di mana anak-anak yang gini mau belajar di sini, yang di lingkungan di desa ini tidak dipungut biaya sama sekali. Dari dulu pun begitu, bapak mertua untuk ini tidak memungut biaya. Jika ada seniman muda yang ingin menjual karya seni kamasannya, Imade Sesangka dan Sriwedari akan menjualnya di sanggar dan memberikan semua hasil penjualan pada seniman muda tersebut. Anak-anak masih ada yang berminat mau belajar. Dan untuk bisa masih terjaga di dalam berkarya, anak-anak bisa nanti yang sudah mampu bisa menghasilkan karya, bisa dijual untuk membiayai sekolah. Karya-karya tersebut biasanya kita tampung di sini di galeri studionya di sini. Stop praying to heavens. Just be one of them. Do good deeds. Make peace. Be vegan. What do you think? Who are living there? Those beings in heavens. Selain itu, kompetisi lokal juga diadakan di sekolah dasar dan menengah untuk menarik minat anak muda Bali. Ada juga jurusan dan program studi seni lukis kamasan. Imade Sesangka berharap bahwa masyarakat terus memperhatikan lukisan kamasan, sehingga bentuk seni ini akan terus berlanjut di masa depan. Pada tahun 2022, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengumumkan pengajuan lukisan wayang kamasan ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Salah satu tempat untuk melihat gaya lukisan kamasan adalah di Pavilion Kertagosa atau Balai Pengadilan Puri Klungkung di Klungkung, Indonesia. Saat berada di dalam Pavilion Kertagosa, lihatlah ke atas dan Anda akan melihat pajangan lukisan kamasan di sepanjang langit-langit yang menggambarkan Bima Swarga, yang juga dikenal sebagai perjalanan jiwa orang Bali.
Terima kasih Imade Sesangka, Sriwedari, dan semua pelukis kemasan lainnya yang telah menampilkan bentuk seni Bali yang dicintai ini kepada dunia. Semoga Anda terus menginspirasi banyak orang melalui dedikasi dan upaya tanpa pamrih Anda untuk mendidik generasi penerus pelukis kemasan. Why do humans sometimes have their barbarity come up? He ate so much animal meat that his body and mind were filled with the nature of birds and beasts. His hatred grows big, and he becomes unreasonable. Disputes and battles of the world thus break out and evolve into havoc of wars. The Venerable Dharma Master, Da'an, vegetarian. Pemirsa berbahagia, terima kasih telah bergabung untuk acara hari ini. Berikutnya adalah Dunia Terang di Balik Tabir, perjalanan Jeffrey Olsen melampaui kematian bagian 1 dari 2. Semoga Anda diingatkan setiap hari akan berkat-berkat yang berlimpah yang Anda terima dari surga saat membawa lebih banyak welas asih dan cinta ke dalam hidup Anda. Cheerful viewers, thank you for joining us for today's program. Up next is The Luminous World Beyond the Veil, Jeffrey Olsen's Journey Beyond Death, Part 1 of 2. May you be reminded each day of the abundant blessings you receive from heaven as you bring more compassion and love into your life. Russia, leave Ukraine or you reign now. Peace be with you too. Be vegan, make peace, do good deeds. Hell not reach. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/CTAW. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/CTAW. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/CTAW. 저희 방송은 다양한 언어를 제공합니다. 다음을 참고하세요. suprememastertv.com/schedule 그리고 suprememastertv.com/CTAW